Halo Tribuners, ketemu lagi dengan kami. Saya Tarsi Saya Opik. di acara Ngoper Ngobrol Ngobrol Persib Persib Bandung. Nah, hari ini kita dapat tamu istimewa lagi, Kang Yana Umar, Dirijen Persib selama Viking ya, Boboto selama 26 tahun. Tapi Ya, tahun lalu sudah Resign. mengundurkan diri, resign katanya. Tapi Boboto darah Bobotonya pasti nggak hilang sampai sekarang dan sampai umur panjang lah gitu. Nah, amin. Kang, kita mulai deh karena ini kan 11 hari lagi lah hitungannya Liga mulai. Nah, perasaan Mang Yana gimana setelah menunggu lama sejak Maret itu? Perkenalan pula. Oke, siap silakan. Enggak. Aduh, aing ya udah pernah tahu lah. Ya mungkin setelah pandemi, bukan Ya. setelah lah, masih Iya Mas. Ya, masih. pandemi. Seperti sekarang ya mudah-mudahan adanya hiburan, adanya kompetisi berlanjut. Ya. Nanti mulai tanggal 1 Oktober ya hiburan aja, hiburan kita sebagai bobotoh yang Ya. selama 3 bulan 4 bulan masa suram gitu ya untuk warga Indonesia, dunia lah khususnya. Terus ada hiburan sepak bola yang akan dilanjutkan oleh PSSI ya, alhamdulillah. Itu sangat mendukung sekali lah. Saya sebagai bobotoh ya sangat mengharapkan ada hiburan gitu kan. Ya. Hiburan tiap hiburan ayah duit teboga. Iya kan, kalau kondisi sekarang kan seperti ini ya, Iya. banyak yang ajungkal lah dalam sisi ekonomi gitu kan. Iya. Tapi berharap adanya kompetisi ini dimulai, mudah-mudahan menjadi menghibur lah ya, menghibur hati yang lara. Kang, itu hanya pembukaan Kang. Kita mulai tarik lagi ke belakang nih cerita soal Ya. Kang Yana sendiri sebagai bobotoh akhirnya menjadi dirijen Viking ya selama bertahun-tahun. Boleh cerita nggak Kang sedikit bagaimana awalnya Kang Yana bisa jadi dirijen Viking? Awal dari deterjen atau dirijen ya. Awalnya ya itu juga sebenarnya tidak ada pilihan ya, tidak pemilihan untuk menjadi dirijen. Kamu harus jadi dirijen, Iya. kamu harus jadi ketua, kamu harus jadi ini, nggak ada. Iya. Tapi dengan kemauan sendiri untuk naik ke panggung, Iya. terus backgroundnya itu dicowah itu background jadi weh itu dari ada teman lah tadinya ada kan Adoy yang Iya. naik ke atas tapi dia kecelakaan jatuh di pagar terus saya naik. Iya. Itulah awal-awalnya tahun 96 96 ya. saya mulai naik gitu. Hmm. Awalnya mah seperti itulah, nggak ada penunjukan, cuma karena lihat teman saya jatuh patah kakinya saya naik. Iya. Terus setelah itu di saat teman saya udah sembuh, dia mau naik lagi, Iya. anak-anak nggak mau, tetap pingin saya yang jadi dirijen. Ya udah terusin aja gitu. Nah, Gitu saja. Kang, itu kan kalau misalnya jadi dirjen nih, itu penciptaan yel-yel lagu itu seperti apa sih Kang? Kalau penciptaan lagu mah kadang-kadang kita bersama ya. Ada saya bikin lagu, Iya. ada teman-teman juga barengan gitu kan. Nggak diharuskan saya juga. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya lagunya bagus, kita nyanyikan, kita coba ya jalan gitu. Kalau Iya. nggak difokuskan oleh harus saya mau bikin ya. Iya. Begitu. Kan mau jadi dirjen teh kan yang harapnya ke penonton itunya kadang nggak nonton di belakang gitu. Dan nonton terus mun aya gol ada kumaha Kang?
saya ini kalau dari Jenan Ya. yang fokus itu di saat tim kalah. Oh ya. Tim kalah kita mulai semangat. Hmm. Dan kalau tidak fokus ke penonton Iya. selama 2 kali 45 menit itu nggak Iya. terlalu fokus ke penonton. Ada juga saya saat nonton gitu kan, Iya. saat paling sering kalau Persib lagi Jalan gitu ya. lagi nyerang ke tim lawan, Iya. saya pasti fokusnya ke Persib. Iya. Jadi seperti ngebelakangin gitu kan. Iya. Gitu. Jadi tahu kalau Persib lah gue ke, tapi kadang-kadang tahu-tahu full gitu kan. Iya. Ada juga gitu. Tapi Tapi lebih banyaknya pasti lihat kalau Persib nyerang. iya. Kalau Persib serang mah saya pernah ningali. Oh, Persib kagulan. Sian kagulan atau Kagulan saya pernah ningali. tapi itu gimana taunya Kang kalau teman-teman yang main itu udah mulai lelah itu biasanya karena apa? Karena mulai salah ngoper kah atau mungkin sudah ketinggalan kah atau seperti apa sebenarnya? Kalau apa? Tahu kalau Persib lagi lelah itu seperti apa? Ya mainnya nggak benar. Di saat mainnya ngaco gitu ya. Iya. Dan itu kadang-kadang itu yang kasih semangat. Iya. Kalau mainnya ngaco kadang-kadang tim Persib itu dikepung gitu kan. Iya. Jadi dikurung gitu kan. Iya. Nah, kadang-kadang kita mulai semangat nyanyi. Itu aja sih nggak terlalu fokus lah ke harus nyanyi nggak. Selama dari kita punya komitmen. Kalau kita ini nggak terlalu fokus untuk nyanyi gitu kan. Iya. Tapi kita fokusnya nonton gitu kan. Iya, Kalau nyanyi-nyanyi mah cuman sebentar-sebentar lah. Iya. Dan kita kan datang ke stadion bukan nyanyi. Mantap. Ya, datang ke stadion, mendukung Persib, nonton Persib. Kalau kita nyanyi joget-joget itu mah cuma bumbu aja gitu. Oh iya. Bumbu kesenangan kita. Kalau niatnya kita mah mau nonton aja, nggak kayak orang kayak tim lain, kayak tim lain dengan nyanyi terus itu kan. Iya. Kan objek itu kan Persib. Persib, Ya, objek bintang itu Persib, bukan penonton itu kan. Iya. Bukan penonton lihat penonton, tapi si penonton yang harus lihat tim gitu kan. Kebanyakan kan gitu sekarang. Oke. Datang ke lapangan itu bukan nonton Persib, Iya. tapi nonton lihat penonton juga joget nyanyi itu kan. Iya. Ya nggak sih nyewa nyewa koplo atuh. Ya. Makanya kalau dulu saya di Viking ya, waktu ada di Jena, Iya. nggak terlalu fokus ke harus ini enggak. Kecuali kalau 15 menit kick off nih, kita mau 15 menit kick off nih, Iya. kita mau nyanyi 10 menit, 15 menit ya itu terserah gitu kan. Karena pertandingan belum dimulai gitu kan. Oh iya. Setelah mulai kick off kita nyanyi dalam 1 menit, 5 menit, 10 menit, udah nonton aja fokus itu kan. Oh siap. Kecuali kalau ada si tim kita nih lagi dikepung, lagi diserang, wah baru kita kasih semangat. Ayo Persib Bandung sambil nyanyi tapi sambil nonton gitu. Iya. Bukan sambil nyanyi sambil juga joget, enggak. Iya. Sambil nyanyi sambil nonton si tim kita sendiri. Gitu. Jadi ya objeknya kan objek bintangnya itu bukan kita gitu. Tapi Persib sendiri yang harus kita tonton. Masa pemain yang harus nonton pemain nonton potong gitu kan. Cari kagulan matanya gitu. Kang, tadi kan misalnya Persib ketinggalan. Pernah nggak ketika Persib, mungkin momen yang paling Akang ingat ketika Persib ketinggalan, kemudian dibangkitkan oleh nyanyian teman-teman, lalu Persib berbalik unggul. Itu ada momen spesial seperti itu nggak? Ada. Waktu itu lawan Medan. Ya. Kita ketinggalan oleh Medan 0-1. Ya. Terus kita mau masuk lagi jadi 1-1. Ya. Menit-menit akhir itu yang jadi waktu itu kita kasih semangat. Waktu itu
kita masih kecil lah ya, Iya. sebentar kecil, tapi memberikan semangat. Si bobotoh yang lain juga ikut nyanyi gitu kan, Iya. ikut nyanyi. Padahal pembentukan Viking itu belum begitu kayak sekarang gitu ya. Iya. Dulu waktu berapa ratus orang lah, kita Iya. masih semangat ke tim. Menit-menit akhir Yudi Guntara ngabusikin gitu kan. Iya. Itu yang luar biasa. Oh. Itu kita nyanyi semangat gitu ya. Hasilnya ya itu. Walaupun sebenarnya dalam segi saya pernah bilang lah, saya pernah ngobrol sama pemain Iya. tentang gimana sih kalau kita nyanyi, apa si pemain itu ya merasakan mendengar ya gitu pas kita tuh nyanyi bersemangat. Kadang-kadang pemain ya ada yang fokus, Iya. ada yang dengar gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang kebanyakan fokus, tidak menghiraukan nyanyian-nyanyian si Bobot. Oh. Makanya ya kita itu awal aja kita nyanyi bersama gitu sama anak-anak. Dengar ke tuh pemain. Ada pemain memadangnya kan keren orang. Nah, mama buat lupa satu hadiah ya. Fokus. Ya, fokus ke bola, fokus ke lawan gitu kan. Mau nyanyi, mainnya mau kecuali musik pemainan cicing anu si kiper. Iya. Kan kebanyakan ya kiper aneh kan unget-ungetan. Yo, ayo, kayak gitu kan. Kalau ini mah enggak kan si pemain belakang depan mah kan satu hadiah lupa tangga belum mikiran nyanyi cara mana. Kurang mikiran bola weh kemana lupa tas yang kagulan gitu. Adalah beberapa pemain seperti itu. Iya. Jadi ya kadang-kadang nggak terlalu fokus ke wah ya si pemain si Bobotoh ngasih semangat ya. Iya. Nggak ada gitu. Kecuali si pelatih sendiri yang pernah bilang pelatih Iya. kayak Batohir Iya. waktu di Medan kan. Iya. Dia ada di saat jeda istirahat dia ngasih itu si Matt. Iya. Saya dengar ya karena saya waktu itu duduk di tribun PIP Iya. sama si bench pemain itu dekat. Iya. Saya dengar, mana itu karunya cina ke Bobotoh nu jauh-jauh datang ke dia. Terus mana eleh ditinggal ke Bobotoh. Iya. Jauh-jauh Bobotoh datang di Bandung ke Medan, ambil ke duit segala macam. Cik, mungkin itu kan Iya. salah satu motivasi buat si pemain. Iya. Mungkin si pemainnya baru menyadari gitu kan, oh iya benar Bobotoh itu baru datang Iya. dari Bandung nonton Persib ke Medan, berarti kabelaan naon gitu kan, jual anak pemajikan, kabelaan nggak duit gitu kan ya, duit resiko dipakai heula kira laju beli tiket gitu kan. Iya. Nah, berarti yang memberikan semangat itu kadang-kadang si pelatih sendiri gitu kan. Baru sadar itu si pemain. Oh iya. Halo. Bobotoh itu jauh-jauh datang ke dia kan. Ah, lagi ya. Nah gitu. Mang paling jauh Dirjenan kemana berarti kan sama ketika Persib away juga apakah ini juga gitu kadang ikut juga gitu. Pokoknya saya paling belum pernah itu saya ke Papua lah, udah itu aja. Oh, selain itu ya. Iya. Ada Dirjen mah yang belum ke Papua aja itu aja. Itu kenapa itu, Kang? Oh duit. Lain kalau mainan sih kan sedangkan biasa kayak cerita gitu kalau mainan itu perjalanan horor gitu. Iya. Perjalanan keuangannya gitu kan. Iya. Beda yang lain malah. Saya di Sumatera Iya. udah pernah, di Sulawesi udah pernah, Kalimantan udah pernah. Ya, itu yang belum mah ke Papua. Iya. Nyesel nggak, Kang? Selama 26 tahun belum di Papua. Belum nyesel ya. Saya tuh jadi bukan Bobotoh Sajati, kemudian acan pernah ke Papua. Jadi bahasa teman-teman aja bahasa Rina gitu ya. Iya. Jadi kalau belum ke Papua itu
belum umroh. Iya, Raja Pesi belum umroh. Kayak ada kan kayak komunitas motor-motor trail gitu ya. Iya. Kalau si offroader yang udah ke Ranca Buaya, Iya. berarti dia udah lulus, udah jadi haji umroh, udah umroh ke Ranca Buaya gitu kan. Oh, iya. Nah, kalau di sepak bola mah belum umroh ke Papua. Kalau ke Papua belum umroh gitu kan. Makanya Bobotoh mayoritas can umroh. Kan jadi haji kan sih. Jalannya kan itu titik pencapaian yang sangat luar biasa kalau kita. Kalau Jawa Persib sampai ke Papua gitu kan. Oh, iya. Tapi di Bandung gitu kan. Iya. Dari Bandung ke Sumatera udah. Dari Bandung ke Kalimantan udah, Bandung ke Sulawesi udah, Bandung ke mana-mana udah. Iya. Cuma dari Bandung ke Papua kan belum. Belum. Ya. Makanya belum umroh, saya tuh belum. Ya paribasa lah, paribasa. Iya. Sih. Kang, Siap. Ya. yel-yel atau lagu saatnya Dirjenan yang paling dikenang oleh Kang Yana apa nih? Kan masih diingat lah sampai saat ini. Waktu itu saya pernah ada lagu yang tentang The Jack, yang goreng lah situnya. Iya. Tentang Arema lah juga sama. Iya. Itu tapi ini lagu bagus juga gitu kan, bagus. Tapi si liriknya aduh kurang ngena oke itunya. Ada yang ngena tapi liriknya enak kan buat core semua gitu. Makanya saya tuh di rumah suka diganti si kata-kata rasis itu diganti sama saya, ganti. Jadi saya kasih ke anak-anak terus-terusan walaupun anak-anak lidahnya kan udah lidah gitu kan. Lidah siapa bilang Indonesia Arema? Bukan. Ya gitu, siapa bilang Indonesia Arema anjay. Nah, sama sekali diganti liriknya. Terus dibudayakan itu jadi Persib Bandung itulah namamu, jadi gitu sama saya. Maung Bandung itulah julukanmu. Nah itu dirubah sama saya. Jadi itu jadi lagu yang ya lagu kebangsaan oke lah. Lagu ngasih semangat juga buat pemain. Itu yang saya merasa ya ini harus diganti gitu kan. Dengan lirik yang jelek tapi ragamnya genaheun gitu ya harus diganti. Banyaklah hal-hal seperti itu, banyak. Kan kalau kenangan terindah selama dari Dirjen itu apa kira-kira, dan mungkin ada yang terburuknya juga atau mungkin ya paling bikin sedih lah, kira-kira apa itu kan? Yang paling sedihnya apa ya? Yang paling sedih mah ya waktu ke Medan. Iya. Dan saya punya bawa uang cuma 5.000. Iya. Nepi gini. Saya jadi cita. Tiket buat naik kapal. Kan saya kan naik perahu kan. Iya. Dari Tanjung Priok ke ikut Bang Mayang saya bayar ke saya punya uang 5.000 saya punya uang 5.000. Uang 5.000 itu tahun berapa kan? Oh ya tahun 2001. Oh ya. Jadi tahun 2001 itu tour ke Medan. Iya. Membawa uang cuman 5.000. 5.000. Pulang-pulang mau 1 juta.
Bisa ada. Itu gimana ceritanya? Ini karena kan saya kan punya saudara, bukan saudara aja, teman lah, teman saya dari dia tuh orang Jakarta asli. Iya. Dulu kan 94 dia tuh orang Jakarta asli tapi beki Persib gitu. Iya. Nah pas beki Persib dia nonton aja, pas nonton mana gak ada teman gitu kan. Iya. Saya teh iya lah Jawa aja kita mana orang mana coba apalan bahasa Sunda. Iya. Ngomong bahasa Indonesia, oh saya orang Jakarta bang, saya suka Persib dari SMP. Makanya saya kuliah ke Bandung tuh bukan karena Hayang-hayang tuh jurusannya bukan, tapi karena Persib. Saya kuliah maka saya kuliah di Bandung di Unpas. Bawa main kemana-mana gitu kan, nonton segala macam. Iya. Nah setelah itu dia udah beres kuliah, dia pindah ke Padang. Nah, bapaknya dinas di Padang, dinas di Medan. Nah di situ, jadi saat gitu datang teh saya tidur di sana di temen. Lu bawa uang berapa ke sini? Bawa uang gitu. Masa iya makan segala macam di sana sama anak-anaknya jadi ditampung sama teman saya gitu ya. Oh, gitu. Gitu, tidur, makan segala macam. Mulai nih bawa masih nyari 1 juta, waduh. Lumayan lah saya teh. 5.000 jadi 1 juta. Tapi bagaimana 5.000 itu bisa sampai Medan, Gang? Hah? 5.000 bisa sampai Medan gimana ceritanya? Ya karena anak-anak itulah saya mau laju lah, saya mau nonton. Iya. Anak-anak almarhum harus ikut gitu. Jadi waktu itu udunan anak-anak teh Mai, Eru, Boseng, iya. udunan tiket pulang pergi ngasih dan murah kan, dari dulu kan di kapal tuh berapa lah gitu ya. Iya. Jadi saya mau makan, saya mau modal itu aja, modal bawa kaos, pakaian aja, bawa kantong udah, gitu aja. 2001 lah itu. Oh, udah. Itu yang palingnya luar biasa lah buat sayanya. Oh, iya. Tur tanpa jadi kebiasaan tuh tur keluar kota kadang-kadang bawa uang 30.000. Oh. Tapi bisa bawa pulang 1 juta lagi. Enggak lah. Nggak jadi pulangnya nggak jadi 1 juta 2 juta. Ya aku cuma kebanyakan aja. Oke, kalau cerita yang paling menggembirakan selama jadi dirijen apa itu, Kan? Wah, yang paling menggembirakan Kang ceritain No. yang paling menggembirakan mah waktu di Palembang lah ya. Oh, iya. Itu luar biasa lah. Luar biasa perjuangan bobotoh, perjuangan anak-anak, perjuangan Persib juga gitu kan. Iya. Sama ini kan Persib susah ya untuk jadi juara. Iya. 20 tahun lah kemarin. Terus dibalas dengan juara Persib Bandung gitu kan. Iya. Perjuangan sana ya beda gitu. Beda dari jenan di Bandung sama dari jenan di waktu di final tuh beda. Oh, iya. Antusiasnya beda sekali. Ayat rasa takut banyak, rasa takut sieun eleh, sieun juara gitu kan. Iya. Iya, pasti kalau pasti nggak juara itu dihinanya kan sama tetangga habis-habisan gitu kan ya. Cuma jauh-jauh sudah nggak juara gitu kan. Alhamdulillah kita juara dan ya semangat aja, semangat untuk jadi dirijennya di sana. Waktu itu apalagi waktu itu di saat almarhum nggak ada gitu kan. Bersamaan lah setelah berapa bulan almarhum nggak ada, pasti juara gitu kan. Iya. Itu paling tidak. Pang pernah ada dirijenan di Siliwangi, Jalak Harupat, di GBLA. Nyamang berarti nyamangnya. Pernah ngadi dirijenan berarti di Siliwangi, di Jalak Harupat, di GBLA. Tidur tempat dari 3 tempat itu yang paling berkesan sebenarnya
Cek Mang Yana di mana, Mang? Siliwangi saya. Siliwangi. Paling berkesan di Siliwangi, walaupun kalau di Siliwangi kan berkotak-kotaknya Ya. Ya. sama sih sama di Jelak juga gitu kan. Tapi paling menikmati, paling berkesan, paling luar biasa mah emang di Siliwangi. Siliwangi saya di tempat saya duduknya lebih enak gitu kan di atas. Iya. Gak kayak di Jalak, gak kayak di GBLA gitu kan. Gak bisa turun naik pagar gitu kan. Kalau Siliwangi kan kita naik pagar gitu kan. Iya. Dan kalau pertandingan Big Match tuh wah guys modal keluar di penonton teh. Itu ya lebih enak kalau di Siliwangi. Nah, oke. Lebih apa ya? Atmosfer sepak bolanya lebih kena gitu. Oh, iya. Karena mungkin karena dulunya emang di Siliwangi gitu dari saya kecil sampai pindah ke Jalak ke BLA ya. Oh iya. Jadi beda lah suasana di Siliwangi, di Jalak atau di GBLA. Lebih terasa di Siliwangi lah, lebih dekat juga gitu kan. Iya. Dekat mencaci maki pemain lawan. Iya nah, sebentar mah harus gitu ya. Oh, iya. Sebentar mah harus mencaci maki. Supaya down pemain itu gimana caranya gitu kan. Oh, iya. Nah Kang, kita boleh lompat sedikit gak nih ke Persib yang sekarang Kang? Bentar lagi mulai main. Kalau Persib kalau nggak salah itu langsung away ke Madura. Tapi Maduranya sekarang Nggak lagi siap. cari stadion ini. Nah gimana nih kira-kira? Oh, ya risiko ya. Buat Ya. tim Madura ya risikonya. Buat kenapa tidak dari dulu, kenapa tidak jauh-jauh hari untuk mencari stadion? Kalau misalkan benar itu tanggal 4 di Persib mulai tandang Iya. Madura gitu kan. Seharusnya lebih jauh-jauh hari lah. Kalau Persib sendiri mah ya udah siap, mungkin udah siap ya si Persib sendiri. Iya. Mungkin juga Iya. udah siap. Kalau seandainya si penonton bisa dibebaskan untuk masuk stadion, mungkin ya berangkat ke Madura. Iya. Nah, Iya. mendingan ya hiburan lah ya. Iya. Dengan kondisi kita seperti ini yang ya emang ekonomi di Indonesia emang lagi ambruk ya, apalagi dengan pandemi ini. Iya. Satu jalannya hiburan buat sepak bola. Ya, Tapi makanya ya optimis jadi kan ini liga ini. optimis lah. Oh iya. Saya sebagai bobotoh mah tetap perlu optimis. Iya. Karena untuk menjalankan pertandingan kan Persib sendiri ya, pemain sendiri. Kita mah sebagai bobotohnya tetap optimis. Iya. Ya hasil akhir lah yang menentukan itu kan. Tapi untuk kita harus Persib harus menang, gimana caranya gitu kan. Iya. Ya gimana caranya Persib harus menang. Namun curang kalian itu kan. Nah, dalam hal permainan mah curang mah pasti aya wae gitu kan. Oh iya. Ya optimis lah, jangan usah pesimis. Kalau pesimis ulah jadi bobotoh. Iya kan. Nah, harus optimis lah sebagai bobotoh Persib mah. Siap. Walaupun tidak tahu hasilnya seperti apanya. Iya. Oke, siap. Persib tahun ini akan juara, optimis pasti. Hasil akhir Persib degradasi gitu. Iya kan? Tiap tahun optimis Persib. Persib optimis, bobotoh optimis. Tapi akhirnya kita juara gitu kan. Dan satu hal pasti anu belum pernah tercapai mah. Apa itu kan? Komposisi penuh udah. Oh iya. Iya, kompetisi penuh mah Persib belum pernah juara. Iya betul ya. Walaupun tahun 2014 Persib juara ya karena ada final Iya. gitu kan. Udah wilayah. Ada 8 besar, 4 Iya. besar itu mah udah Persib mah udah manuk nah kalau gitu mah.
Iya Persib udah manuk udah dari zaman dulu kan, zaman Persikatan Iya. dibagi 2 wilayah, semifinal, juara gitu kan, turnamen gitu kan. Persib pasti langganan. Iya. Tapi untuk Persib penuh Belum teruji, mengumpulkan nilai belum pernah Persib. Iya. Ya, Siap. Kang, satu lagi Kang. iya belum pernah, makanya Persib Oh. untuk saat ini Satu lagi terakhir, pernah nggak merindukan kembali menjadi dirijen setelah pensiun ya dari 2019 Agustus lalu? wah, Pernah nggak merindukan masa kembali ke jadi dirijen gitu kan? eh, Halo? Hah? Persib lagi ya. Iya loh. Ya, Bang pernah tuh sono deh Gimana, itu gimana? hayang ngadirijenan, sono pernah tuh ngerasa aduh hayang ngadirijenan deui tak gitu tah. Kalau kayak dari jalan mah nggak ada lahnya, nggak ada pingin lihat kondisi ini enggak lah. Tapi kalau hasrat pingin membangun lah, di saat anak-anak, di saat Persib goreng, terus anak-anak cicing teh suka yang nyanyi tuh gitu, biar semangat. Ada. Kalau untuk rindu pingin jadi dirijen lagi enggak kayaknya. Cuman untuk pingin beli nyanyi, terus nyanyi tuh gitu. Beri semangat itu kan. Ada lah kalau ke sana. Oke, siap. Tapi untuk niat saya pengen jadi dirijen lagi mah nggak ada. Capek udah males ya. Udah males. Tapi untuk pingin memberi semangat itu beri ke teman-teman saat nyanyi gitu. Nah, jadi dirijen teh gitu kan. Itu mah ada. Memberikan semangat ke teman-teman saat nyanyi itu mereka dirijen gitu. Itu mah ada. Tapi untuk saya pengen jadi dirijen lagi enggak. Ya pengen nikmati aja lah, menikmati pertandingan sekarang. Oke, siap. Kang, atur nuhun pisan Kang udah gabung sampai harus sambil nyetir ini. Sudah teh mau deui mau saya teh mandi tadi teh. Oke Kang, untuk edisi hari ini mungkin sekian dulu. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi untuk ketemu. Amin. Ya, Kayaknya harus ke Tribun saja nih main ke sana. siap. Jadi antos. Siap. Tempat rubuh di dia mah. Iya. Di Kepulauan tempat rubuh. Oke, siap Kang, turun. Oke, Siap, Pak. ya. Oke, Tribuners, Iya, sekian perbincangan kami dengan Kang Yana Umar. Semoga kita bisa jumpa lagi di acara ngoper berikutnya, di acara ngoper ngobrol Persib Bandung.